Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم Sudah kita ngaji bersama-sama, perbanyak istighfar, perbanyak doa tadi. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Terus baca Allahumma firli warhamni wa tub alayya, baca sayyidul istighfar. Kalau masih ada waktu juga boleh ditambah membaca qul huwallahu ahad. Kalau waktunya kalau masih mampu, ya adalah dalam 1 hari kuat, 2 hari kuat, 3 hari kuat, gak apa-apa, berpuasa. Selagi hari-hari, tidak semua hari, tapi di salah 1 hari, salah 2 hari, salah 3 hari, sekuatnya, semampunya. Pokoknya ada salah satu amal puasa di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa menjalani. Amin Allahumma amin. Sebentar lagi Sya'ban, sekalian kita ngaji Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkahilah kami juga di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala Sya'bana. Berarti kurang berapa hari, Bu? Jangan lupa ya, yang Jumat besok Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Habis itu masuk kira-kira hari Ahad itu bulan Sya'ban. Kalau sudah bulan Sya'ban, apa yang dilakukan Rasulullah? Apa yang didahulukan oleh Rasulullah? Fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fihi. Masuk bulan Rajab, fatahhiru anfusakum, bersihkanlah dirimu. Benih mandi, Bu. Mau mandi ini kan pasti. Mau mandi ya ambu. Nggak enak. Kalau mandi pasti tohiru anfusakum, itu bersihkanlah dirimu. Di dalam kitab-kitab itu memahami kalimat dawuhnya Rasulullah tohiru anfusakum itu puasa. Sampai Sayyidah Aisyah dawuh, Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Wa kana aktsaru siyamihi min Sya'ban. Jadi Rasulullah itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, beliau itu yasumu hatta naqulu la yaftiru. Poso terus
sampai saya mengatakan beliau hampir tidak puasa di bulan Sya'ban. Tapi dalam waktu yang lain Rasulullah yuftiru hatta naqulu la yasum. Satu kali Rasulullah juga pernah gak puasa sama sekali di bulan Sya'ban sampai sampai saya mengatakan hampir Rasulullah gak puasa satu hari pun di bulan Sya'ban. Nah, iki enak hadis yang kedua, gak pernah puasa. Tapi berikutnya masih ada kalimat wa kana aktsaru siyamihi min Sya'ban. Rasulullah tidak pernah banyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Paham Bu? Ngantuk. Soalnya enak hawanya mau hujan. Maksudnya begini, tidak boleh mengapa Rasulullah kadang puasa terus sampai gak pernah, seperti tidak pernah mokel, gak puasa. Satu saat gak puasa belas sampai seolah-olah Rasulullah tidak pernah berpuasa di bulan Sya'ban. Itu hanya memberikan syariat kepada kita bahwa tidak ada kewajiban berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi Rasulullah mencontohkan beliau tidak pernah puasa di hari-hari yang lebih banyak hari-hari dipakai puasa kecuali di bulan Sya'ban. Muter bingung. Maksudnya gini, Rasulullah hanya mencontohkan bulan Sya'ban itu tohiru anfusaku, bersihkanlah dirimu, mulai badannya dilatih lagi berpuasa menghadapi bulan Ramadan biar gak kaget. Tapi gak boleh mewajibkan siap-siap bulan Ramadan Sya'ban saya tak puasa tiap hari. Gak boleh. Gak boleh. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan pernah juga Rasulullah gak puasa sama sekali di bulan Sya'ban. Kalau kita Bu, kalau panjenengan Bu, kalau kita Bu, yang kedua seorang puasa di bulan Sya'ban. Tapi aktsaru siyamihi fi Sya'ban. Rasulullah tidak pernah banyak puasanya kecuali bulan Sya'ban. Ini yang dimaksud dengan tohiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Mulai niatnya ditata, diperbaiki, hatinya dibersihkan. Bu, ibadah paling sulit karena nggak kelihatan, atau ibadah atau perbuatan yang paling gampang dosanya tapi gak kelihatan, iku perbuatannya hati. Apa ya? Mangkel itu apa bahasa dulu? Pegel. Kalau orang Jawa pegel itu capek. Mangkel, pegel itu kelihatan Bu. Ketela, punten, lo ketela. Orang pegel kalau ketela. Diajak ketawa. Pegel itu tidak kelihatan. Iri, hasut, dengki kelihatan. Nah, tetangga ganti sepeda motor. Pesnya dari dimankan. Dari mana itu? Setiap hari itu loh kerja sama saya di pasar. Pesnya cuma 10.000, 20.000, 50.000. Rumahnya bangun rumah baru.
ngaji, pakai jilbab bagus, pakai perhiasan baru, dilirik, golok ndek, jajar sama orang ini. Saya tidak mau jajar sama orang ini. Itu nggak kelihatan. Tohiru anfusakum wa ahsinu niyatakum, perbaiki niatnya, resik. Setiap hari itu panjenengan bersih-bersih rumah, bersih-bersih dapur, mandi. Itu zahir semua, luar semua. Itu tidak, itu penting iya, tapi jauh lebih penting adalah apa yang tidak kelihatan, adalah apa yang tidak tampak. Apa itu? Hati yang suka hasud, hati yang suka iri, hati yang suka pegel. Jangan-jangan kurus-kurus ini soalnya pegel baik. Orang kalau pegelan itu sulit gemuk, gimana? Nah, jangan-jangan itu, maka mari dibersihkan hati, bersihkan pikiran. Wes tabu husnudon sama orang, biar hidupnya enak, biar hidupnya tenang. Iya Panda. Panjenengan sendiri tuh loh, sama hidup panjenengan tuh ruwet apa Panda? Pun ruwet. Mari atokar bitang lagi. Terus habis atokar bitak kanan. Habis atokar ruwet, hidup itu sudah ruwet. Nggak usah diruweti lagi dengan pikiran tetangganya begini, temannya begini, saudaranya begini. Sudah, biar kita itu ngurusi hidup kita sendiri belum tentu buantren. Belum tentu benar, ibadahnya sendiri belum tentu diterima. Kok ada yang ngurusi orang? Iki lo sing berat. Orang itu kalau hatinya hasud, hatinya dengki, yang tampil tadi cantik-cantik, bajunya bagus-bagus, saya dikasih kain, kok begini? Misalnya, wes bu bersih, Rajab bulannya banyak istighfar, bulannya banyak qiyamul lail, terus Sya'ban bulannya puasa. Kalau kita melihat Rasulullah, mencontoh Rasulullah yang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, membersihkan hati, membersihkan perut, membersihkan pikiran. Itu yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus itu yang pertama. Yang kedua, Sya'ban, yang paling penting dari bulan Sya'ban itu ibadah amalan di nisfu Sya'ban, malam 15 bulan Sya'ban. Yuk kertasnya dibuka, lembaran yang kedua. Kira-kira 20 hari lagi Bu, nanti belum ngaji, kita belum waktunya ngaji. Nanti waktunya ngaji lagi setelah nisfu Sya'ban, insya Allah kita silaturahim lagi, datang ngaji lagi ke sini. Siap-siap ngaji, cari ilmunya bulan Ramadan. Sekarang siap-siap cari ilmunya bulan Sya'ban. Dah, tadi Sayyidah Aisyah dawuh, bulan Sya'ban itu bulan di mana Rasulullah SAW banyak membersihkan diri dengan berpuasa. Terus amalan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, apa yang dilakukan? Sholat 2 rakaat tidak berjamaah. Tidak usah berjamaah. Setelah sholat maghrib pada tanggal 14 malam 15 Sya'ban, itu niat usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Pada setiap rakaat setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 6 kali. Berapa? 6 kali. Baca Fatihah dulu, jangan lupa, karena itu rukunnya. Jadi baca surat Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 6 kali.
Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua sama, baca Al-Fatihah, terus baca surat Al-Ikhlas 6 kali. Terus salam, setelah selesai salam membaca surat Yasin 1 kali. Baca surat Yasin 1 kali, niat ya. Jangan sampai lupa niatnya. Niat mudah-mudahan diberi umur panjang yang barokah. Bu, nggih. Panjenengan iki uripe barokah nikmat. Syukur napa punten? Napa syukurnya? Alhamdulillah. Syukur apa alhamdulillah, Bu? Di mana-mana itu, Bu, di Jombang, di Mojokerto, di Surabaya itu ada orang Surabaya itu, di Jakarta itu ada orang Jakarta itu. Semua itu mulutnya ditutup, hidungnya ditutup. Takut corona, takut COVID. Kalau ngomong itu sambil begini. Orang Jombang, saya kalau ngaji di Jombang begini, Bu. Enak apa enggak dilihat? Enak, sama enggak kelihatan mulut saya yang ada bibirnya ini. Orang di mana-mana begini, Bu, di mana-mana begini, sampai menghirup bau ababnya sendiri. Nikmat. Abangnya gak enak dihirup sendiri, setiap hari begini. Jenengan Bu, sampean Bu, gak tahu maskeran. Iya, Bu. Saya sampai takut jauh ke sini. Awas virus. Enggak. Jenengan Bu gak tahu maskeran, gak mikir macam-macam. Nggak aneh-aneh pikirannya. Orang kota bingung, semua kemana-mana pakai masker. Sampai maskernya harus sesuai, baju merah masker merah, baju kuning masker kuning. Waduh, nanti belum lagi, bajunya putih, maskernya pink, biar cantik. Aduh, katanya kiai saya, aduh ini kalau diterus-teruskan seperti ini, pabrik lipstik tutup. Kasihan perempuan-perempuan itu sudah jelek, gak pernah lipstikan. Aduh, pabrik lipstik tutup kalau dibiarkan begini. Jenengan ini kudu syukur Madura itu, masya Allah. Los, dodol, gak mikir macam-macam. Saya itu kalau di rumah yang maskeran, kemana-mana maskeran. Di sini jenengan gak ada yang maskeran. Masa saya mau maskeran sendiri, malu saya. Bebas. Los gak pakai rewel. Terus bebas. Loh, niku rizkum minallah. Iku barokah. Punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang tinggi. Semua sama, wae mati yo mati. Masih gak maskeran misalnya. Kabeh punya keyakinan yang sama. Loh, iku rizkum minallah. Kenapa di Madura begitu, di Jawa kok gak begitu? Loh, di Jombang kok gak ngono? Lah kalau di Jombang orang buka masker kena Covid kabeh. Kekuatan keyakinan, kekuatan pikiran, iku rizkum minallah. Disyukuri sing akeh. Orang desa-desa bukan hanya di Madura, sebenarnya di Jawa yang desa-desa nggak ada tuh orang ke sawah pakai masker, nggak ada. Kalau ke sawah pakai masker ya wahim. Pokoknya Allah, terserah Allah. Kuat, mergo biasa soro. Maka ada pakar yang bilang, itu jadi bahas virus ini. Maka ada pakar yang bilang, ada pakar itu orang pinter di kota-kota itu ada yang bilang, kenapa seperti itu? Karena orang desa, panjenengan maksudnya, saya juga, tapi di sini desa aku di Jombang jadi orang kota. Karena orang desa itu biasa susah, biasa soro, nggih mboten? Jenengan susah Bu, susah, tapi jenengan guyu.
Masih susah jenengan berangkat ke pasar, susah jenengan berangkat ke sawah, susah jenengan berangkat mereman, susah jenengan berangkat. Orang desa itu biasa susah, biasa soro kalau orang Jawa bilang. Makanya Allah memberi rezeki, Allah memberi nikmat kuat. Cara orang kota itu bilang imunitasnya bagus. Sakjane Bu, sakjane jenengan iki wis kelebon virus Bu, wis akeh. Wong tadi wayahe maca surat haji. Yang di sana ada yang wahim. Wayahe tahlilan, watuk-watuk. Kalau dipikir nemen-nemen, kalau nggak karena kita tawakal tinggi ke Allah, sudah kabur ini orang ngaji. Virus. Bingung sama Sebenarnya tetap ada. Memang nggak boleh nggak percaya, nggak boleh. Karena Allah memang menurunkan virus, menurunkan makhluknya kepada kita di tengah-tengah kita. Tetap mau panjenengan nggak pakai apa namanya itu, nggak pakai masker, nggak pakai apa-apa, tapi nggak boleh menghina atau wong Jawa gak oleh ngelono. Kamu ngapain maskeran? Ngapain kamu maskeran? Nggak boleh. Ya, berarti itu panjenengan gak percaya bahwa sesungguhnya Allah itu juga menurunkan makhluknya berupa virus. Gak boleh mengatakan begitu, gak boleh. Ya, tapi panjenengan nggak pakai monggo, karena misalnya rata-rata monggo. Tapi kalau orang kota itu ngapain gitu-gitu nggak boleh, karena toh juga banyak sekali faktanya bahwa banyak yang meninggal karena virus, bukan karena virus sebabnya. Nih, balik saya, kenapa kita harus bersyukur di sini? Saya juga kok nggak takut di sini. Soalnya jenengan sampai ini kayak gak takut, aku melo-melo gak takut. Kalau di sana semuanya pakai, kalau saya nggak pakai sendiri, gitu. Tuh keyakinannya beda, keyakinan orang saya ya sudah begitu, diikuti saja. Tapi yang penting jangan punya hati yang tidak baik terhadap orang lain. Yang pakai monggo, yang nggak pakai monggo. Kalau di lingkungan yang semuanya make tidak apa-apa, tidak usah dibicarakan. Saya mau katakan apa? Iki rizqun minallah, bahwa diberi Allah tubuh yang sehat, hati yang kuat imannya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga rizki. Itu juga rizki yang luar biasa dari Allah. Yang pertama itu setelah sholat 2 rakaat baca Yasin, terus niatnya diberi umur panjang yang barokah. Terus lagi sholat lagi seperti cara di atas, setelah salam membaca surat Yasin 1 kali dengan niat agar mendapat rizki yang barokah. Pun virus ini, COVID ini, corona hari ini mestinya membuat kita atau panjenengan sadar bahwa rizki itu tidak selalu pesek. Paham? Sing andi pesena habis buat beli masker. Sing lo andi lo usah mulai masker. Napa nikah benih rizki, nikah rizki. Orang-orang yang gak pernah susah, gak pernah kesulitan, ya, tubuhnya ringkih, badannya mudah sakit. Tapi yang susah terus kadi panjenengan, ya, orang kaya-kaya itu makan durian takut, makan daging takut. Kalau panjenengan makan daging ngomong, makan durian, bener durian
makan enak. Nikah rezeki. Badan yang sehat nikah rezeki. Terus kadinapa panjenengan lo perbanyak baca syukur, baca hamdalah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa rezeki cuma dibatasi pesek dong. Terus gak tenang, terus susah, gak bahagia, ngukurnya pesek. Nikah kita mengecilkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang peseknya banyak, Bu, gak berani makan macam-macam. Gimana? Banyak. Tuh gak berani sampah jangan makan 5 kali oke. Gak makan sayur oke. Makan nasi tok dikasih apa? Remis, nikmat. Orang kota misalnya makan nasi tok, gak pakai sayur, gak bisa. Beol, gak bisa. Apa itu bahasanya kok angel ini ngaji? Gak bisa. Gak lancar ngengeknya. Jutai. Gak makan sayur, lo bisa jutai. Lo makan buah seret. Wah, panjenengan lo toman makan buah ya lo toman seret. Lancar tak kebuli. Ini kan apa benih? Gini apa bentar Bu? Ini kan nikmat, nikah rezeki. Sudah, setelah ngaji ini jangan sekali-kali bilang engkau lo andi besek, engkau selesai. Saya sehat, saya bersyukur. Saya tidak sakit, saya syukur. Panjenengan biasa kudanan Bu? Biasa kehujanan? Biasa lewat ngaji terus sampai hujan deras. Nanti pulang kehujanan. Panjenengan sakit Bu kalau kehujanan? Saya kehujanan 2 hari pilek. Onggu nih kak onggu. Takut be hujan, cari payung. Hujan. Bingung. Panjenengan saben hari kehujanan. Pilek. Nikah rezeki napa punten Bu? Panjenengan rang-rang apa sering ke dokter? Nah. Wah, Pom. Jangan bilang lo andi pesek tok, nanti sakit karena mikir lo andi. Pun titik. Yes. Yang ketiga, sholat lagi seperti tadi 2 rakaat. Baca Fatihah, habis itu baca Qul huwallahu ahad berapa kali? Terus baca lagi surat Yasin. Niatnya agar diberi hidup yang lebih baik. Allahumma amin. Hidup yang lebih baik. Sekali lagi, jangan diukur pese sing banyak. Sehat nikah, hidup yang lebih baik. Apa? Semangat ibadah nikah, hidup yang lebih baik. Apalagi baik sama orang lain. Biasanya jahat, biasanya suka sirik, biasanya suka marah, biasanya suka tukaran. Terus dirialdoi baca ini sekarang, gak suka jengkel, banyak syukur, gak suka seudon, banyak husnudon. Nikah namanya hidup yang lebih baik. Jadi kualitas ibadah bertambah. Kualitas ini ngomong kualitas ini kalau paham tau ora ya. Jadi hidup ibadahnya tambah, baiknya hablum minallahnya tambah,
hablum minanasnya sama orang baik, iku jenenge hidup yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Pun habis itu diakhiri dengan membaca doa nisfu Sya'ban. Dibuka itu lembarannya, nanti dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi. Kalau nggak bisa baca, suruh bacakan anaknya, cucunya, panjenengan yang amin amin. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi. Ayo dibaca bareng. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tuli wal in'am, la ilaha illa anta dhuhrul lajin wa jarul mustajirin wa amanal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtarran alayya fir rizqi famhu. Ya Allah, jika panjenengan telah mencatat saya, telah mentakdir saya sebagai orang yang ditolak doanya, orang yang ditutup hatinya, orang yang disempitkan rezekinya, dengan barokah bulan Sya'ban ya Allah, famhu, hapuskanlah takdir itu. Ini artinya doa ini. Makanya nisfu Sya'ban itu menjadi malam yang didawuhkan sebagai malam yang penting untuk berdoa, karena doa di malam nisfu Sya'ban itu doa yang diijabahi. Mandar mudah-mudahan kita tidak sampai melewatkan nisfu Sya'ban. Berdoa di malam nisfu Sya'ban. Isi doanya niku nikah kadinika. Napa niku? Ya Allah, jika saya tak terjemahno bahasa Madura tapi sak iso-isoku. Ya Allah, mundhen kula nikah panjenengan takdir dadi orang sing jubek, dadi orang sing totop atena, dadi orang sing rupek sempit rezekina. Famhu, panjenengan hapus takdir nikah. Takdir Allah itu tidak bisa dirubah. Dengarkan. Takdir Allah itu tidak bisa dirubah. Kalau Allah sudah menghendaki gini ya gini. Tapi takdir Allah bisa dirubah oleh kehendak Allah sendiri. Ya. Yang bisa merubah takdir kita adalah kehendaknya Allah sendiri. Nah, bagaimana agar Allah berkehendak merubah apa yang sudah dicatatkan oleh Allah kepada kita? Maka salah satu jalan berdoa. Mohon kepada Allah. Jadi jangan entengkan. Apa entengkan bahasa Madura ya? Hah? Remeh. Pokoknya ujung kono ini. Jangan remehkan pentingnya doa. Bahwa dengan doa, jika Allah menghendaki merubah takdir seseorang, maka pasti berubah. Nggih Bu.
malam nisfu Sa'ban jangan dilewatkan untuk berdoa sesuatu yang penting. Apa? Merubah takdir kita sendiri dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mau panjenengan nikah mentakdir dan kula dadi orang sing coba, orang sing sempit rezekina, orang sing ketutup hatinya. Famhu ya Allah, hapus takdir itu, panjenengan ganteng takdir-takdir sing sae. Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa qtitar rizki wa athbitni indaka fi umril kitab sa'idan marzuqan muwaffiqan lil khairat fa innaka qulta wa qawlukal haqqu fi kitabikal munazzal ala lisan nabiyyikal mursal yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ini loh, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah lah yang punya kewenangan, yang punya hak mutlak menetapkan takdir kita atau merubah takdir kita. Ini saat yang paling mustajabah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah merubah takdir-takdir yang buruk yang sudah ditetapkan kepada diri kita menjadi takdir yang baik. Sa'idan, menjadi orang yang beruntung. Marzuqan, menjadi orang yang diberi Allah rizki. Muwaffiqan lil khairat, orang yang terus menerus ingin selalu berbuat kebaikan. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ilahi bitajallil a'zam fi lailatin nisfi min syahri Sya'ban al-mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakim wa yubdamu an takshifa anna minal bala ma na'lamu wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam innakal a'azzul akram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat ngaji kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita pertolongan siap-siap menghadapi bulan Ramadan, dimulai dengan memperbaiki diri, memperbaiki hati, membersihkan diri, membersihkan hati, menambah puasa, kemudian mengerjakan amalan-amalan, menambah zikir-zikir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di malam nisfu Sa'ban kita menambah ibadah dengan sholat 6 rakaat, 2 kali salaman, membaca Yasin. Mudah-mudahan satu, diberi Allah umur panjang yang barokah. Kedua, diberi Allah rizki yang barokah. Banyak belum tentu barokah. Jadi rizki yang barokah. Rizki tidak selalu pesek. Badan yang sehat, anak yang soleh, solihah, keluarga yang sakinah, mawaddah, dan orang tua yang selalu dilindungi oleh Allah. Ini rizki yang barokah. Terus yang terakhir, diberi Allah kehidupan di tahun-tahun yang datang, yang akan datang dengan kehidupan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi qariqatihim wa mu'afatihim minal syaitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi qariqatihim wa mu'afatihim
minal fitani Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amisna fi umuri umatihim